Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Desta Rahma Irayani dengan NPM 23150610006 dari kelas PSTIB. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan analisis dari hasil monitoring SNMP dengan 3 sensor yaitu CPU, memori, dan juga storage-nya, di mana SNMP ini kita download terlebih dahulu melalui VirtualBox. Kemudian di sini saya melakukan monitoringnya menggunakan software PRTJ Sistem Administrator. Oke, mungkin kita akan langsung saja bagaimana hasil analisisnya selama 3 jam kurang lebih saya melakukan monitoring. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan penginstalan SNMP-nya melalui VirtualBox yang kemudian saya konfigurasi dan juga saya tambahkan ke dalam PRTJ-nya. Jadi sebelumnya itu saya sudah melakukan penambahan 3 sensor dalam PRTJ ini untuk SNMP-nya, yaitu ada sensor CPU load, disk free, dan juga memori. Kemudian di sini kita akan langsung saja melakukan analisisnya. Saya memasukkan ke dalam grup dengan parents grupnya itu Linux server. Kemudian nama device-nya adalah Ubuntu server dengan ketiga sensor. Jadi ketiga sensor ini untuk sensor CPU dan juga disk free untuk storage-nya itu berstatus up. Namun untuk yang memori itu warning. Mengapa? Dikarenakan terdapat adanya memori yang sudah hampir habis dan juga memasuki limit, sehingga di sini saya membuatnya berstatus warning. Mungkin langsung saja untuk yang CPU load. Ini bisa kita klik sensornya. Kemudian bisa dilihat ini adalah overview dari hasil dashboard dari sensor CPU load-nya. Di sini sensor CPU-nya berstatus aktif ya. Kemudian bisa kita lihat di live datanya. Jadi dengan si sensor ini berstatus aktif itu menunjukkan bahwa si sensor ini bekerja dan juga dapat mengambil data. Ini adalah tampilan dari grafiknya, di mana grafik ini diambil setiap menit. Bisa dilihat setiap 5 menit intervalnya. Saya melakukan analisisnya kurang lebih dari jam 10. Kemudian di sini bisa dilihat terdapat uptime. Uptime 100.000% ini artinya sangat baik. Kemudian downtime 0,00% ini sangat baik juga, yang berarti itu si server ini atau perangkat ini tuh dapat dimonitor. Dimonitor ya, sangat jarang mengalami down gitu atau mati atau tidak dapat diakses selama periode monitoring yang saya lakukan kurang lebih 3 jam. Intervalnya setiap 60 second. Kemudian terdapat grafik. Jadi di grafik ini di sebagian besar waktu CPU load-nya itu berada di bawah 1,0%. Menunjukkan server atau perangkat itu berjalan sangat ringan ataupun santai. Kemudian untuk puncaknya atau spike-nya itu terdapat di persen 4.0%. Jadi di 4.0% ini untuk maksimal dia barusan di jam kurang lebih di jam 12.15 dan juga di jam 12.25 beberapa menit yang lalu. Maksudnya itu adalah beban itu yang sangat rendah. Jadi dalam lingkungan produksi beban CPU itu mengkhawatirkan biasanya dimulai di atas 50% hingga 80%.
Jadi sebenarnya lonjakan ini tuh tidak mengkhawatirkan. Hanya beberapa lonjakan yang hanya beberapa waktu saja. Kemudian di sini ada analisis datanya. Ada daytime yang setiap menit itu melakukan pengambilan data. Jadi tidak ada downtime, artinya data itu perangkat ini melakukan pengambilan data sangat baik, jadi tidak mati gitu, ibaratnya data itu masuk terus, tidak ada yang loss. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan historic data, beberapa report yang bisa. Nah, di historic data ini hasil reportnya itu bisa dicetak dalam bentuk, di-download dalam bentuk HTML ataupun CSV. Kita bisa melakukan start. Baik, di sini bisa dilihat untuk report time span-nya. Di report timestamp-nya ini saya melakukan melakukan reportnya di jam 12.29 kurang lebih sama. Kemudian uptime state-nya ini bisa dilihat 3 jam 39 menit 3 detik. Jadi maksudnya saya sudah melakukan monitoring kurang lebih selama 3 jam setengah dan statusnya itu up 100%. Kemudian di sini juga ada grafik. Kemudian untuk prosesornya, prosesor 1 ini menunjukkan 1%. Kemudian ada downtime 0% dan juga coverage 15%. Kurang lebih sama yang seperti di awal. Jadi secara umum itu kesehatan sensor ini tuh sangat baik, di mana kita bisa melihat dari uptime-nya yang 100% dan juga downtime-nya 0%, serta si coverage-nya ini yang tidak tinggi gitu. Yang tinggi, yang menandakan server ini tuh untuk yang sebelumnya ini coverage-nya ada 100%. Jadi maksudnya itu menandakan si server ini tuh sangat stabil dan sensor itu bekerja dengan baik. Kemudian pada di grafik live data ini, tuh bisa dilihat bahwa si beban CPU server ini sangat rendah. Rata-rata itu ada di bawah 1%. Dan untuk lonjakannya itu hanya beberapa kali di jam 12.15 dan 12.25. Jadi bukan berarti si CPU itu 0%, tapi PRTG itu gagal mendapatkan data dari sensor pada jam-jam tersebut. Kemudian kesimpulannya itu dari analisis sensor CPU load ini, server Ubuntu ini tuh beroperasi dengan beban CPU yang sangat rendah dan memiliki performa yang sangat stabil. Satu-satunya itu hal yang perlu ditindaklanjuti itu penyebab hilangnya data kalau dia 0 coverage di malam hari. Secara performa si server ini tuh memiliki kapasitas space yang sangat besar. Kemudian kita juga bisa melihat untuk yang sensor memori. Jadi untuk yang memori V2 physical memory ini, untuk sensor memori ini itu berstatus warning ataupun peringatan dengan tandanya itu yellow atau kuning. Jadi maksudnya itu untuk di sini kan bisa dilihat tadi 5%.
untuk warningnya. Jadi 5% dengan available memorinya itu dalam bentuk persen. Itu tuh artinya temuannya itu paling kritis. Jadi server itu hanya memiliki 5% memori fisik yang tersedia atau available. Jadi dan ini tuh berada di bawah ambang batas peringatan yaitu 25% yang diatur dalam PRTG-nya. Namun saya mengaturnya itu ke dalam 1%. Jadi sensor ini tuh menunjukkan adanya masalah serius pada memori yang perlu diselidiki. Karena sebenarnya untuk storage memori saya tuh sudah hampir habis ya. Kemudian di sini itu uptime-nya tetap 100.00% dengan downtime-nya juga sama 0.00%, di mana sensor dan servernya itu stabil. Kemudian ada coverage 99%. Jadi maksudnya itu datanya itu berhasil hampir sempurna untuk dikumpulkan dengan baik. Untuk sisanya mungkin terdapat beberapa ya lonjakan juga, mungkin server busy ataupun yang lain. Untuk 1%-nya cuman ini sudah termasuk bagus. Untuk total memorinya itu 1,92 GB. Jadi dari data ini artinya total memorinya adalah 1,92 GB. Kemudian sebenarnya untuk status warning itu agak serius masalahnya, dimana karena adanya space yang minim, tapi server ini tuh memiliki total memori 1,92 GB. Saat ini hanya tersisa 5% saja. Jadi sekitar 95% RAM servernya itu sudah terpakai. Untuk nilai 5%, itu tuh jauh di bawah batas aman, yaitu 25% yang sudah PRTG ini setting gitu di batas ambang PRTG-nya. Jadi sistem server yang beroperasi dengan sisa memori 5% ini akan mengalami penurunan kinerja yang drastis. Sistem akan mulai menggunakan swap atau disk sebagai pengganti RAM-nya yang jauh lebih lambat. Jadi bisa menyebabkan lag, crash, atau ketidakstabilan aplikasinya. Kemudian kita bisa melakukan historik data juga. Di sini juga saya kurang lebih sudah melakukan monitoring selama 3 jam 42 menit. Ini adalah grafiknya dengan minimum itu 3,97% dan maksimum 5,15%. Di sini juga terdapat pemberitahuan tentang available memorinya, yaitu 0,9 GB saja, yaitu angka dari 5% ini. Kemudian jadi ini tuh bukan spike sesaat aja, tapi kondisi dari persisten setiap kali si server ini beroperasi. Jadi untuk laporan historis per jamnya ini kan melakukan monitoring sama per jam, itu mengonfirmasi bahwa begitu si server aktif, itu memorinya langsung di 4% sampai 5%. Kemudian kurang lebih kan aktif di jam 9. Itu dia langsung ada di mendekati 4%. Kemudian sehingga bisa disimpulkan untuk si server ini tuh mengalami krisis memori.
Jadi untuk tindakan segera yang bisa dilakukan atau yang diperlukan itu menganalisis proses ataupun aplikasi mana yang mengonsumsi hampir 95% RAM. Dengan solusi cepatnya itu yaitu mengoptimalkan penggunaan memori aplikasi atau menambah kapasitas RAM fisik pada server. Namun saya tadi sudah mencoba mengecek RAM mana, aplikasi mana yang membutuhkan RAM banyak. Dan ternyata itu di bagian Google Chrome ini dan juga PRTG ini hampir pada memerlukan space RAM yang cukup banyak. Kemudian kita bisa melakukan analisis terhadap sensor. Disk free yang terakhir, storage-nya. Untuk sensor ini dia up statusnya, yang artinya berstatus tidak ada masalah ataupun aman gitu. Kemudian dengan uptime-nya juga 100.00% dan juga downtime-nya itu stabil. Kemudian di sini coverage-nya juga 9,99%, sehingga yang berarti data itu berhasil dikumpulkan dengan baik. Kemudian di sini total space-nya 11 GB dengan free space-nya hanya 4,72 GB. Dalam persen itu adalah 42% dan coverage-nya 100%. Kemudian untuk analisis grafiknya itu di sini grafik menunjukkan bahwa untuk free space-nya itu berada pada kondisi yang stabil ya ataupun datar. Sekitar kalau di sini itu dalam persen itu yang untuk warna hijau ini di bawah 5%. Di bawah 5% selama periode live data ini ya. Namun tidak ada penurunan yang secara signifikan yang mengindikasikan adanya proses yang menulis data dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Jadi untuk grafiknya itu dia stabil, dia datar. Kemudian kita bisa langsung ke historik data. Kita start. Jadi untuk sensor ini tuh berbeda dari sensor yang memori sebelumnya yang kritis. Untuk sensor ini tuh bersifat up juga ataupun hijau sama seperti yang CPU load. Berarti tidak ada kekhawatiran dalam sensor ini. Untuk total ruang disknya pada server ini tuh adalah 11 GB, di mana saat ini 42% ruang disk itu tersedia atau sekitar 4,72 GB. Untuk grafik live data yang sebelumnya itu dan juga untuk laporan ini yang per jamnya menunjukkan kalau garis yang datar dan stabil di 42% ini mengindikasikan bahwa tidak ada pertumbuhan data yang cepat dan tidak ada masalah disk space dalam waktu dekat. Jadi kalau dibandingkan dengan memori yang 5% available tadi, 42% ruang disk yang bebas itu adalah nilai yang sangat sehat. Jadi masih terdapat space yang cukup gitu, di mana menunjukkan bahwa saat ini di server itu tidak perlu tindakan perbaikan, namun selalu perlu dimonitor jika terjadi pertumbuhan data di masa depan. Jadi untuk ketiga sensor yang sudah saya lakukan monitoring, untuk CPU, kemudian disk, dan juga memorinya,
di mana untuk CPU itu dia statusnya up, di mana beban CPU itu sangat rendah, maaf, sekitar 1-20% average saja. Artinya tidak ada tindakan mendesak pada CPU perangkat saya. Kemudian jika untuk memori itu memang warning ya, sehingga sebenarnya itu perlu diperhatikan karena adanya memori yang kritis, hanya 5% available saja. Jadi seharusnya itu bisa dilakukan tindakan segera untuk mengidentifikasi dan juga mengoptimalkan proses yang boros memori atau tambah RAM-nya. Dan untuk yang terakhir, untuk yang di sini, itu cukup oke dan cukup baik, di mana ruang disknya itu bebas dan cukup banyak. Masih tersisa 42%, hampir setengahnya dari total ruang. Jadi tidak perlu atau tidak ada tindakan yang harus lebih diprioritaskan gitu, yang tindakan yang mendesak gitu untuk dilakukan. Jadi masih aman dan mungkin perhatiannya adalah bagian memori saja. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja monitoring dan juga analisis yang dapat saya sampaikan terkait CPU, storage, dan juga memori pada perangkat yang saya lakukan monitoring menggunakan PRTG dan juga SNMP pada Ubuntu server. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.